Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada makhluk SKI dengan materi kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Wahai anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kita memasuki ke materi, terlebih dahulu kita menyimak kompetensi dasar. Siswa dapat menghargai perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Siswa menghayati kewajiban umat Islam untuk mengembangkan peradaban. Siswa dapat menjalankan sikap sabar dalam menggapai prestasi. Siswa dapat menjalankan perilaku konsisten untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Siswa dapat menganalisis sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Siswa dapat menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Siswa dapat mengidentifikasi urutan peristiwa sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Siswa mengolah informasi tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermazhab Sunni, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Poin yang pertama, keruntuhan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam mulai menampakkan kemunduran pada periode kedua kekhilafahannya. Pelemahan bidang politik dan pemerintahan jadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan Daulah Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena periode kedua pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak mandiri dalam bidang politik dan pemerintahan. Lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah ini dimanfaatkan oleh daulah-daulah kecil untuk melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Daulah Idrisiyah di Maroko. Yang kedua, Daulah Aghlabiyah di Tunisia. Yang ketiga, Daulah Tuluniyah. Yang keempat, Daulah Ihsiniyah. Yang kelima,
Berdirinya Daulah Fatimiyah mulai dari tahun 297 sampai 567 Hijriah atau 909 sampai 1171 Masehi. Daulah Fatimiyah adalah satu-satunya daulah Syiah dalam Islam. Nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Az-Zahra, didirikan oleh Sa'id ibnu Husain yang merupakan keturunan Syiah Ismailiyah. Gerakan pendirian Daulah Fatimiyah tidak terlepas dari peran serta seorang pengikut Syiah bernama Abu Asy'asi. Setelah kaum Alawiyyin mampu menaklukkan Daulah Aghlabiyah di Indonesia, berdirilah Daulah Fatimiyah dengan khilafah pertama Ubaidillah Al-Mahdi dengan ibu kota pemerintahannya kota Qairawan, Tunisia. Pada tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi, Panglima Tentara Daulah Fatimiyah bernama Jauhar As-Sikli mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Ihsidiyah. Setelah menguasai Mesir, Panglima Jauhar As-Sikli membangun sebuah kota yang megah bernama Al-Ghairah dalam kurung Kairo. Sejak saat itu, Daulah Fatimiyah memindahkan ibu kotanya ke Kairo, Mesir. Secara keseluruhan, Daulah Fatimiyah berkuasa selama 262 tahun dengan khalifah pertamanya Ubaidillah Al-Mahdi dan khalifah terakhirnya Al-Adid Billah. Daulah Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya pada saat khalifah kelima, yaitu Khalifah Abu Mansur Nizar Al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi berkuasa. Di bawah kekuasaannya, Mesir hidup dalam kedamaian, dan pada masa Khalifah Al-Mu'iz Alidillah, Masjid Al-Azhar yang kemudian hari menjadi Universitas Al-Azhar dibangun. Proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah, Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adid Billah pada tahun 1160 sampai 1171 Masehi mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang selain karena musim paceklik, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Dalam kondisi Mesir seperti itu, seorang panglima bernama Saduddin Syirkuh bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh gubernur Syria Nuruddin
Zalki untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara Salib sekaligus menguasai Mesir. Rupanya proses ini tidak berjalan mulus. Seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah bernama Sawar telah melakukan persekongkolan dengan tentara Salib. Akhirnya Panglima Sadruddin Shirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri Sawar. Kemudian kedudukan Sawar digantikan oleh Sadruddin Shirkuh yang kemudian wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan. Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya dilantik menjadi Perdana Menteri menggantikan Sadruddin Shirkuh. Saat Khalifah Al-Adil Billah sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin Al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir. Apalagi Salahuddin Al-Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki paham Islam Sunni. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adil Billah pada tanggal 10 bulan Muharram tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamasikan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Wahai anak-anakku yang saya banggakan, marilah kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini dengan pembacaan hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.